Halo teman-teman di rumah. Hari ini kita akan bersama-sama Tuhan menyanyikan sebuah lagu. Yuk mari kita bersukacita bersama Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yuk mari kita nyanyikan sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Kak Yoyo, Ya, dengar gak sih kalau Tuhan Yesus itu manggil aku, kamu dan kita semua untuk memuji Dia? ya, mana? Iya, kayak lagu ini. Ini lebih baik kita bawain lagu ini aja deh. Yuk, mari teman-teman, kita nyanyikan sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan Yesus, para guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau sertai mereka, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kiranya firman ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat siang adik-adik. Nah, kita bertemu lagi kali ini. Kakak akan membawakan firman Tuhan. Kalian siap-siap ya? Kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik, hari ini kakak mau mengajak kalian sekaligus menantang kalian untuk bisa menebak dan membaca gambar ajaib. Gambar ajaib? Kenapa disebut ajaib? Karena walaupun tidak ada kata-katanya dan mungkin beberapa kalian belum bisa membaca huruf-huruf, namun waktu kalian melihat gambar ajaib ini, kalian bisa membacanya. Yang kalian butuhkan adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mengikuti semua yang kakak arahkan. Kalian pasti bisa. Ayo kita mulai aja ya. Adakah yang bisa menebak gambar bagian tubuh kita? Apa ini? Ya, benar. Ini adalah gambar kedua tangan kita. Coba kalian perhatikan, sekarang apa yang sedang dilakukan tangan ini? Tangan ini sedang terbuka, seperti sedang menyerahkan atau memberikan sesuatu. Ayo, coba ikuti kakak membuka tangan kita seperti sedang menyerahkan sesuatu. Ya, seperti itu. Jadi, setiap kali kakak menunjukkan gambar ini, maka kalian menyebutkan kata serahkan. Ya, adik-adik, kata apa? Serahkan. Gambar kedua yang kakak punya adalah gambar seorang kakak perempuan yang sedang merasakan sesuatu. Kira-kira ada yang bisa menebak apa yang sedang dirasakan dia ya? Kakak di samping ini sedang menunjukkan rasa takut. Nah, adik-adik, setiap kali kakak menunjukkan gambar ini, kalian menyebutkan kata takut ditambah ku. Jadi, kalian menyebutkan kata takutku. Coba sama-sama sebutkan kata yang kita dapat dari gambar ini. Kata apa? Ya, takutku. Oh ya, kira-kira kalau kalian takut itu karena apa ya? Ya, mungkin kalian seperti juga kakak seringkali memiliki rasa takut. Mungkin kalau kita ulangan dan kita belum belajar, kita takut nilai kita menjadi jelek. Atau kadang kita suka berbohong kepada orang tua. Nah, kita juga memiliki rasa takut. Sekarang, coba kita gabungkan gambar yang sudah kita lihat sama-sama. Gambar pertama tadi, kalian dapat kata apa? Serahkan. Hebat, berarti kalian masih ingat. Lalu gambar yang kedua ini menunjukkan kata apa? Takutku. Ya, benar. Ayo kita baca gabungannya. Serahkan takutku. Yuk adik-adik kita ulangi bersama-sama ya. Serahkan takutku. Adik-adik, kalian lihat gambar di samping. Di samping adalah gambar panah. Ini artinya kepada. Jadi, ketiga gambar ini bisa kita baca. Serahkan takutku kepada. Yuk kita ulang ya. Gambar 1, 2, 3 kita baca menjadi serahkan takutku kepada. Bisa ya adik-adik? Kepada siapa kita harus menyerahkan rasa takut kita? Nah, kita lihat gambar keempat. Gambar keempat ini adalah jawabannya. Gambar ini menunjukkan pencipta dunia ini. Dia juga yang menciptakan kita. Ayo, siapa yang tahu siapakah dia? Tuhan. Hebat sekali kalian bisa menebaknya.
Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, tumbuhan, binatang, bahkan Dia yang menciptakan kakak dan juga kalian. Jadi, setiap kali kalian melihat gambar tangan yang memegang dunia ini, kalian ingat tentang Tuhan. Apa yang kalian ingat kalau melihat gambar ini? Tuhan. Nah, kalau kita gabung semuanya, maka sekarang kita jadi tahu. Kita jadi tahu kepada siapa kita harus menyerahkan rasa takut kita. Coba ingat-ingat lagi gambar yang kita punya. Kalau kakak tunjuk gambar ini, kata apa yang kalian ingat? Gambar 1 menunjukkan serahkan. Lalu kalau gambar ini atau gambar kedua, kalian ingat kata takutku. Lalu kita juga punya kata kepada. Kalau gambar tangan yang memegang dunia ini, kata apa? Tuhan. Ya, sekarang ayo coba baca semua ya. Serahkan takutku kepada Tuhan. Yuk adik-adik kita ulang sekali lagi ya. Serahkan takutku kepada Tuhan. Wah, hebat ya kalian bisa membaca gambar-gambar yang kakak punya. Tapi masih ada beberapa gambar yang harus kita tebak. Kakak tambahkan kalau tadi gambar anak panah kita baca kepada. Kalau kita punya gambar anak panah yang arahnya bolak-balik seperti ini, maka kita membacanya sebab. Ayo ulangi, sebab. Nah, adik-adik, kalau gambar ini mengingatkan kita kepada Tuhan. Satu lagi gambar dan kata terakhir yang kakak punya. Mungkin kata ini baru kamu dengar dan sulit untuk mengucapkannya. Kakak akan bantu kalian mengerti dan bisa mengucapkannya dengan benar. Kata ini sesuai gambar ayah dan ibu, papa dan mama yang menyayangi anak-anaknya. Seperti gambar ini. Karena mereka sayang kalian, maka mereka akan memberi kalian makan, merawat waktu sakit, menggendong dan memeluk kalian. Mereka memastikan bahwa apa yang kalian butuhkan terpenuhi. Itu yang disebut memelihara kamu. Kata yang baru saja kalian dengar adalah memelihara. Coba kalian sebutkan sama-sama perlahan-lahan ya. Memelihara. Jadi, setiap kali kalian melihat gambar di samping ini, kalian sebutkan memelihara. Tambahkan ku. Memeliharaku. Adik-adik, gambar ajaib yang bisa dibaca ini sebenarnya berasal dari ayat di Alkitab, yaitu 1 Petrus 5 ayat 7. Kalau kita rangkai, bunyinya menjadi serahkanlah takutku kepada Tuhan, sebab Tuhan memeliharaku. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita ulang sekali lagi ya. Serahkanlah takutku kepada Tuhan, sebab Tuhan memeliharaku. 1 Petrus 5 ayat 7. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Meskipun firman-Mu sederhana, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah Tuhan, siang hari ini kami boleh menyerahkan segala rasa takut kami kepada Engkau, karena Tuhan senantiasa memelihara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus anak-anak-Mu berdoa. Amin. Shalom teman-teman, saatnya SPA. Ayat SPA hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan takutku kepada Tuhan, sebab Tuhan memeliharaku. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan takutku kepada Tuhan,
sebab Tuhan memeliharaku. Adik, selamat bertemu kembali dengan kakak. Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, kalian sudah mendengarkan cerita hari ini? Ceritanya bagus sekali ya. Kakak sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Yang kakak harapkan, kalian juga sangat diberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membuat craft bersama kakak. Craftnya apa ya hari ini? Yuk kita fokus. Bahannya ada di sekitar kita dan adik-adik tidak akan kesulitan untuk mencari bahannya. Pertama-tama yang harus kita sediakan adalah kertas berwarna putih, terus alat tulis, gunting, dan kertas berwarna merah. Nah, kalau semua bahan sudah tersedia, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita akan membuat pola seperti ini adik-adik. Iya betul sekali, pola jari tangan kita. Setelah itu kita gunting polanya mengikuti garis pola. Nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nah, mudah sekali kan? Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita ambil kertas warna putih. Ya, kita tempel pakai lem. Sebelah sini kita tempel pakai lem, kita rekatkan di sini. Terus kita ambil lem, sebelah ujung jari kita tempel seperti ini. Terus semuanya seperti itu adik-adik ya. Terus semuanya seperti itu. Nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nah, sangat mudah sekali kan? Kalau sudah selesai, adik-adik tulis ayat sepa yang sudah adik-adik pelajari tadi. Mudah sekali kan? Adik-adik bisa? Aku pasti bisa. Yuk adik-adik membuatnya bersama mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap diam di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dan tidak lupa kakak ucapkan selamat tahun baru.